Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib, NIM 2001020054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan rekening Giro Bank Indonesia. Pengertian: kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas perlu diatur agar tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Agar kas dapat dikendalikan, perlu adanya informasi mengenai posisi kas dan saldo. Perubahan saldo kas pada bank disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran dan penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di BI. Yang ketiga, penggunaan transaksi intern bank, misalnya kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional. Khusus untuk rekening kas, sering menampung mata pengiriman uang secara fisik atau remise antar bank atau antar cabang. Contoh, tanggal 15 April 2012, Bank Niaga Palembang mengirim uang tunai secara fisik ke Bank Niaga Cabang Prabungli sebanyak 1 miliar rupiah. Berikut adalah contohnya. Lalu, kas kecil atau petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran ini untuk internal bank dan menggunakan dana kas kecil. Pencatatan petty cash ada dua sistem. Satu, sistem dana tetap atau impress fund system. Dalam pembentukan dana kas kecil, dicatat debit dana kas kecil dan kredit kas. Pemakaian kas kecil tidak di jurnal. Pada saat pengisian kembali bank akan mencatat debit biaya-biaya dan kredit kas. Lalu yang kedua, sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Pada saat pengisian kas kecil, jurnalnya sama dengan sistem dana tetap. Pada saat pemakaian kas kecil, di debit biaya-biaya dan kredit dana kas kecil. Pada saat pengisian dikembali, jurnalnya sama dengan saat pengisian pertama. Berikut ini adalah contoh yang berkaitan dengan kas kecil. Nah, berikut adalah transaksinya. Nah, ini dengan menggunakan metode fund system atau sistem dana tetap. Nah, lalu ini adalah menggunakan fluctuating system atau dana berfluktuasi. Lalu Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum dalam rupiah atau falas di BI. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak transaksi, semakin sering mutasi giro BI. Saldo giro harus memenuhi ketentuan BI mengenai giro wajib minimum atau GWM. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, nota debit atau kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran tunai ke BI. Giro BI dalam falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat itu. Contoh transaksi di giro BI. Berikut transaksinya. Giro wajib minimum BI, reserve requirement. Setiap bank wajib memelihara rekening giro pada BI, baik dalam rupiah maupun falas bagi bank devisa. Rekening giro BI adalah saldo rekening milik bank yang bersangkutan yang berada di BI. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek BI, bilet giro BI, atau sarana lainnya. Rekening giro dalam falas adalah rekening giro dalam falas yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI. Kriteria pemenuhan GWM. Yang pertama, GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah.
Yang kedua, bagi bank yang memiliki DPK dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah, wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DKP dalam rupiah. Yang ketiga, bagi bank yang memiliki DPK dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah, wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DKP dalam rupiah. Yang keempat, bagi bank yang memiliki DPK di atas 50 triliun rupiah, wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DKP dalam rupiah. Yang ketiga, lalu kriteria pemenuhan GWM. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kelima, pemenuhan tambahan GWM terkait dengan loan to deposit ratio (LDR). Berikut ini adalah tabelnya. Perhitungan GWM. GWM sama dengan jumlah harian saldo rekening bank di BI tiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Lalu jasa giro BI. 1. Persentase jasa giro sesuai aturan BI nomor 7 49 PBI 2005. Jasa giro yang diberikan BI adalah 6,5% per tahun. Lalu yang kedua, tingkat bunga efektif per tahun yang diberikan atas jasa giro BI terhadap saldo rekening dalam rupiah adalah 0,0175% per hari. Perhitungan jasa giro. Ini adalah tabelnya. Istilah pengkreditan oleh BI sama dengan pendebitan bank umum. Pendebitan oleh BI sama dengan pengkreditan bank umum. Lalu yang terakhir adalah sanksi pelanggaran GWM. Sanksi pelanggaran terhadap GWM dilakukan oleh BI dengan pendebitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan.